Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan tangisan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan dari klan He sedikit berubah saat suara itu terdengar. Masalah tumpul dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus jatuh. Sebaliknya, dia perlahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini masalah klan He saya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Mata kepala klan dari klan He perlahan menyapu sekeliling ketika dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. "Anda mencari saya?" Raungan sedikit gemuruh tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara kepadanya sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini. Matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung kaget. Usia yang terakhir jelas mengejutkannya. Mata Keagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangkit tetapi tidak berhasil karena luka-lukanya terlalu parah. Tindakan Keagang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menggunakan tatapan bahagia untuk melihat sosok berjubah hitam itu. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untuk menghindari bencana tersingkir adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Tuan Misterius Xiao Yan. Tatapan pria parubaya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya pada Ling Er di samping yang wajahnya cantik memancarkan kejutan gembira. "Iya." Ling Er menganggukkan kepalanya. Matanya tidak berkedip saat mereka berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan telah muncul di hatinya yang putus asa setelah munculnya sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada orang muda ini yang dia tidak memiliki perasaan yang mendalam. Namun, dia tampaknya agak terlalu muda. Posisi pria parubaya itu bisa secara kebetulan melihat sisi wajah Xiao Yan dan dia tidak bisa menahan bisikan. "Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat." Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria parubaya itu menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang parubaya itu tertawa getir ketika mendengar jawabannya. Dia secara alami berharap pemuda berjubah hitam ini akan sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan-klan He mampu mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pria muda berjubah hitam ini, dia kemungkinan baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika seseorang mengumpulkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kepala klan He telah menghentikan tatapannya yang gelap dan serius pada Xiao Yan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiao Yan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan kemudian menyebabkan dia menjadi sedikit takut. Kalau tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara jantung kepala klan He berkedip. Dia menarik Keagang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke dalam mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Keagang menjadi sedikit memerah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum pada Keagang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Keagang. Hari ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak akan memiliki satu kematian pun." "Hei, kata-kata arogan apa?"
Siapa sebenarnya Anda? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan dari klan He di sampingnya segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Para penjaga di sekitarnya dari klan He mengarahkan senjata tajam mereka di tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan dari klan He pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir dapat menyebabkan mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang ke titik ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka bahwa pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak hanya tidak ada anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untungnya selamat tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Kamu sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah aku buat. Xiao Yan mengabaikan tatapan padat dan dingin dari sekelilingnya dan melirik lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa samar. Ekspresi kepala klan He sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, kamu menciptakan benda itu? Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia menunjuk ke banyak anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di tempat latihan dan tersenyum muram. Kamu ingin menyelamatkan mereka? Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus sungguh-sungguh dari banyak anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Itu mungkin. Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu nyawa. Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyum gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Bagaimana menurutmu? Kepala klan He tersenyum dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada. Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia ludahkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga mengungkapkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin mencari masalah dengan klan He saya, kemungkinan tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan dari klan He tertawa. Jika dia tidak takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia sudah lama menyerang dan menangkap Xiao Yan dengan paksa. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. Tinggalkan kota Kingsan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan langkahnya sendiri. Tidak hanya kepala klan dari klan He dengan dingin tertawa ketika dia mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu di depan Do Uang yang kuat. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti. Kepala klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan sengit melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Douki yang melonjak tiba-tiba meletus keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Pada saat ini, tornado sepertinya telah naik dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengah mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Do Uang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling intens. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Do Uki yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan Do Huang elit pecah dari tubuhnya.
Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi terkejut saat Do Uki yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Do Wang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh Do Uki yang kuat dan dipaksa mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Senyum dingin di matanya benar-benar hilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Do Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Kaagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar, dengan cara tertegun. Meskipun agak jauh, Do Uki di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang Do Uzi, bahkan bukan Do Uzi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan para ahli top di dalam kekaisaran. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar tidak manusiawi. Pria paruh baya dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga melihat pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Sukacita liar melonjak di dalam hati mereka beberapa saat kemudian. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah diselamatkan. Do Uki di dalam tubuh kepala klan He mengalir liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai muncul di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan hal ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nadanya berubah sangat tajam karena keterkejutannya. Kamu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Suara tajam kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak oleh telinga semua orang di dalam tempat latihan, menyebabkan mata mereka mengungkapkan kebodohan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar suara tajam terkejut yang dipancarkan dari mulut kepala klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, gelombang Do Uki yang tersapu keluar dari tubuhnya tidak melemah. Cahaya samar dan ganas juga berkedip di matanya. Postur kesepakatan diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan anggota badan kepala klan He berubah menjadi lebih dingin. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki aliansian saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi Mystic Cloud Sect kedua dalam waktu singkat. Klan He belaka adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk yang begitu besar. Wajah kepala klan dari klan He tidak stabil. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Saya tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Berubah dari dingin gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati ini. Transformasi antara keduanya terjadi dalam waktu dekat. Semua tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua melebarkan mulut mereka, dan menatap kepala klan He yang membungkukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, tampak seperti seorang pelayan. Transformasi mendadak ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan He tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki itu dari kejauhan.
Keringat dingin berulang kali mengalir di dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi di dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud, dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pemuda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kepala Xiao, yang bisa mengalahkan bahkan Yun Shan di kelas Do Usong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendirian. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti Aliansian. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He mereka menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Oleh karena itu, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan He setelah hal-hal berkembang sampai tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka. Dia jelas mengerti Xiao Yan bukan anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan He ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar ini yang dikenal sebagai Aliansian, yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih bisa menggunakan status mereka sebagai penjaga klan He untuk menyombongkan diri di depan kompi tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata Aliansian, seperti kesenjangan antara klan He mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia sebenarnya benar-benar kepala Aliansian yang mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan, Ling Er, Kaagang, dan yang lainnya menunjukkan mata terkejut saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, yang pakaiannya berkibar tanpa angin. Badai besar tampaknya telah terjadi di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao Yan sangat dipikirkan, mereka tetap tidak berpikir dia akan menjadi penguasa baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala Aliansian. Tentu saja, sebenarnya, bukan karena mereka tidak pernah memiliki pemikiran ini, melainkan, mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan kepala Aliansian ini meninggalkan banyak orang di dalam Jiama Empire adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa untuk disembah. Dia telah mematahkan posisi tak bergerak dari sekte Mystic Cloud di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya luar biasa tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala Aliansian, mereka masih melanjutkan pemikiran ini. Pria parubaya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang akan membayangkan perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris? Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan tentara pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kaagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih ke perasaan terkejut yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lain pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti waktu. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia benar-benar mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan mengerti dengan sangat jelas jika orang tua ini masih mempertahankan sikapnya sejak awal bahkan setelah orang tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat kepala klan yang dimiliki dan mengungkapkan sisi merendahkan diri kepada Xiao Yan.
Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, orang tua ini adalah orang yang bisa mengambil apa yang diajukan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas klan. Douqi yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Apakah kamu tidak menginginkan botol teratai api itu?" Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Kepala Xiao bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itulah sebabnya saya menaruh pikiran saya pada Anda. Sekarang aku tahu identitasmu, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu bahkan jika aku punya lebih banyak nyali. Siapa namamu?" Xiao Yan tersenyum samar saat dia bertanya. "Higan." Kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik para anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di tanah terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu diam-diam menggunakan taktik apapun. Aku akan mematuhi kepala Xiao. Jika aku tahu sebelumnya perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah berkenalan dengan kepala Xiao, aku tidak akan datang untuk mencari masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, Higan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di masa depan." Higan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum Higan, pria parubaya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Higan, membunuh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun. Xiao Yan mengangguk sedikit. Higan ini benar-benar tahu bagaimana bersikap sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunuh Higan dengan paksa bisa dicapai dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan yang bergabung di belakang Higan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan upaya besar untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup baik untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao. Klan He saya juga telah menerima undangan dari Aliansian. Orang tua saya memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Aliansian di masa depan. Pada saat itu, saya akan menjadi bawahan kepala Xiao dan akan membutuhkan Anda untuk memberi saya banyak kesempatan." Higan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa pelan ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi bos dan bawahan. Namun, Xiao Yan samar-samar tahu sedikit tentang rencana kakak laki-laki dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki berencana untuk secara bertahap meminta Aliansian mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan Aliansian akan benar-benar melambung. Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia kepada aliansi. Jika Anda memberikan jasa besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang tetapi tidak masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa tipis. Kejutan segera melintas di mata Higan saat mendengar janji ini dari Xiao Yan. Pada usianya ini, kesulitan mencoba meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini.
Saya masih memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya memasuki pegunungan binatang ajaib. Saya percaya Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ketua. Hu Gan menjawab dengan hormat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap ke Agang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan menjentikan pil obat ke arah Ke Agang dengan jarinya. Paman Ke Agang, pil obat ini dapat membuat Anda pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain terhadap perusahaan tentara pertempuran berdarah Anda. Itu tidak terduga adik laki-laki Xiao Yan adalah kepala aliansian. Ke Agang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang pernah dilihat tentara bayaran ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansian, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka pemuda dari saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, akan benar-benar menjadi penguasa faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ke Agang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki hal-hal penting lainnya dan akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah menatapnya di samping Ke Agang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh untuk menyebabkan seorang ahli Do Uang merendahkan diri dengan mengangkat lengan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik besar bagi sejumlah wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu,